Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ferdiansyah. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan arsitektur. Jadi di video kali ini itu dibuat berdasarkan tugas mata kuliah. Untuk mata kuliahnya itu mata kuliah perilaku arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah perilaku arsitektur, yaitu tentang hubungan antara tingkah laku dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua dari perilaku arsitektur, yaitu hubungan antara tingkah laku dan lingkungan. Di dalam materi ini sebenarnya terdapat 8 topik. Cuman yang akan saya bahas di sini adalah topik yang pertama, yaitu tentang hambatan perilaku atau biasanya disebut dengan behavior constraint theory. Langsung aja ke penjelasannya yuk. Teori stres lingkungan atau yang biasa disebut environment stress theory. Teori stres lingkungan yang pada dasarnya merupakan aplikasi teori stres dalam lingkungan tersebut. Dan teori stres lingkungan ini mempunyai 3 pendekatan, yaitu pendekatan stresor, proses, dan respon. Untuk yang pertama, yaitu stresor. Stresor itu apa? Stresor itu adalah stimulus atau sumber yang mengancam kesejahteraan seseorang atau manusia. Misalnya, kebisingan, panas, kepadatan yang tinggi, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu respon. Respon itu apa? Respon itu adalah reaksi yang melibatkan komponen-komponen emosional. Untuk yang ketiga itu adalah proses. Proses merupakan proses transaksinya antara stresor dengan kapasitas diri kita sendiri. Jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya transaksi antar sumber stres dengan kapasitas diri kita sendiri. Jadi gini, transaksi stres itu contohnya nih kayak kapan kita akan menerima stres yang negatif atau yang positif, itu tergantung gimana kita ngontrolnya, gimana kapasitas diri kita, gimana kita tahu kapasitas diri kita itu sendiri. Jadi jika stres transaksi stres itu lebih besar daripada kapasitas diri kita, maka stres negatif itu bakal muncul. Sebaliknya, kalau stres itu lebih sedikit atau sama dengan kapasitas diri kita, maka hal positif itu pasti muncul, nggak bakal negatif. Dalam kaitannya dengan stres lingkungan, ada transaksi antara karakteristik lingkungan dengan karakteristik individu yang menentukan apakah menurunkan kinerja, tetapi bagi orang lain terbiasa tinggal di daerah gurun udara panas tidak menghambat kinerja mereka. Menurut Visser, pada tahun 1984 melakukan sintesa antara pendekatan stres fisiologis dari Hans Selye, itulah pokoknya, dan pendekatan psikologis dari Lazarus. Kalau ada kesalahan kata ya minta maaf sebelumnya. Jadi ada pendekatan fisiologis menurut Lazarus. Jadi kalian bakal melihat bagan, jadi bagannya seperti ini. Jadi ini beberapa teori psikologis lingkungan, bagan dari teori psikologis lingkungan. Untuk yang pertama ini ada stimulasi lingkungan, lanjut ke penilaian kognitif terhadap lingkungan, lanjut lagi ada reaksi tanda bahaya atau arousal otomatis. Untuk selanjutnya ada tahap resistensi atau strategi coping, dan lanjut ada tahap kelelahan, dan ada adaptasi biaya. Untuk jelasnya ada resistensi stres lebih rendah, kinerja turun, psikosomatis, toleransi, prestasi. Ada 3 tahap stres menurut Hans Selye, yaitu adalah tahap reaksi tanda bahaya, resistensi, dan tahap kelelahan. Tahap reaksi tanda bahaya itu adalah tahap di mana tubuh secara otomatis menerima tanda-tanda bahaya yang disampaikan indera. Jadi manusia itu punya indera, dan tahap reaksi tanda bahaya itu yang direaksikan oleh indera kita. Tubuh yang menerima ancaman atau menghindar terlihat dari otot menegang, keringat keluar, sekresi adrenalin meningkat, jantung berdebar karena karena darah dipompa lebih kuat, dan tekanan darah akhirnya juga ikutan meningkat. Jadi seperti itu. Proses stres
tidak hanya bersifat otomatis hubungan antara stimulus hingga respon, tetapi dalam proses di sini telah muncul peran-peran kognisi. Model psikologis menekankan peran interpretasi dari stresor. Itu menurut Prawiratasari pada tahun 1989, yaitu penilaian kognitif apakah stimulus tersebut mengancam atau membahayakan. Proses penilaian terdiri atas dua, yaitu penilaian primer dan sekunder. Penilaian primer merupakan evaluasi situasi apakah sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan, atau menantang. Penilaian sekunder merupakan evaluasi terhadap sumber daya yang dimiliki, baik dalam arti fisik, psikis, sosial, maupun materi. Untuk proses penilaian primer dan sekunder itu akan menentukan yang namanya strategi coping. Menurut Fisher pada tahun 1984, strategi coping itu dapat diklasifikasikan dalam direct action. Untuk direct action bagi kalian yang belum tahu, yaitu adalah pencarian informasi, menarik diri, atau mencoba menghentikan stresor. Atau bersifat paliatif, yaitu menggunakan pendekatan psikologis, atau yang biasa disebut nerasionalisasi, meditasi, menilai ulang situasi, dan sebagainya. Jadi jika respon coping tidak kuat untuk mengatasi stresor, padahal semua energi itu sudah dikeluarkan, sudah dikerahkan, maka orang tersebut akan mengalami fase yang ketiga, yaitu apa? Fase kelelahan. Tetapi jika orang itu sukses atau orang itu bisa dikatakan sukses, maka orang itu dikatakan mampu beradaptasi, mampu melakukan adaptasi sendiri. Dalam proses adaptasi tersebut memang mengeluarkan biaya dan sekaligus memetik manfaat. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanya video diperuntukkan untuk tugas mata kuliah perilaku arsitektur. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di komen. Kalau kalian paham dengan materi ini, jangan lupa di komen juga. Dan share ke teman-teman kalian biar bermanfaat materi ini, dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.